Oke, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya Teguh dari Akademi Aliansi Koin. Ya, ternyata video yang kemarin tidak jadi sebagai video terakhir ya di tahun 2020 ini. Jadi hari ini 19 Desember 2020 sekali lagi kita akan menyimak mengenai prediksi harga mingguan. Jadi dari BTC USDT gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat yang ada di depan kita semua saat ini adalah chart BTC USDT weekly ya. Jadi dalam seminggu ini kenaikannya bisa dilihat nih, tajam sekali. Jadi tepatnya 2-3 hari terakhir ya, itu kenaikan menembus 4.000 dolar gitu ya. Jadi bisa dibilang, Pak kemarin prediksinya salah. Ya, prediksi saya yang kemarin salah. Jadi dia tiba-tiba saja menyeruak masuk menembus 20.000 gitu ya, dan langsung jos sampai 23.000. Kalau kita lihat di hariannya gitu ya, hariannya ini ya, jadi 2 hari yang lalu, kalau ini hari Sabtu berarti ini hari Kamis gitu ya. Dimulai dari hari Rabu dulu, hari Rabu naik menembus, kemudian hari Kamis tambah di jos gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa nih ke depannya? Apakah akan mencapai 50.000 mungkin atau malah 100.000 gitu ya. Kalau kita lihat secara indikator ya, dari secara indikator ini kita bisa melihat bahwa pergerakan semua masih di atas awan. Jadi dalam artian formnya masih bagus gitu ya, posisi-posisinya masih bagus semua. Ini harusnya untuk penguatan, kenaikan masih cukup kuat. Apakah akan menembus 24.000, mungkin ke 25.000 atau ke 26.000, bisa jadi. Namun kalau untuk tembus di atas 30.000, jujur saya agak pesimis gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan tentu saja gitu ya. Kenapa? Karena market ini bisa dibilang kita nggak punya patokan yang rem gitu ya. Contohnya kalau kalau gini nih, kalau saya kan sebelumnya adalah trader forex gitu ya. Kalau di mata uang itu contoh misal kita trading apa, Euro USD gitu ya. Euro ini tidak akan dibiarkan menguat terus tanpa rem, tidak mungkin. Pemerintah setempat juga pasti akan menghentikan kalau terjadi penguatan terus-menerus. Sebaliknya, kalau terjadi penurunan terus-menerus juga pasti akan dihentikan. Nah, yang jadi masalah adalah Bitcoin ini tidak ada negara yang miliki, tidak ada yang mengontrol. Sehingga kenaikan maupun penurunan itu benar-benar akan berdasarkan demand market. Jadi berdasarkan permintaan dan penawaran dari market. Nah, biasanya sih yang relatif terjadi adalah kalau di bulan Desember ini orang akan cenderung untuk pegang cash gitu ya. Makanya kalau ditanya apakah ini akan menguat terus Pak, 20.000 ke atas, 30.000 ke atas, 40.000 ke atas, jujur saya tidak terlalu yakin, alias agak pesimis tentang hal itu. Mengapa? Mengingat kondisi secara psikologis orang pada umumnya adalah kalau bulan Desember ini mereka akan keep money. Pasar-pasar saham juga harganya sudah naik, mereka take profit, keep money gitu ya. Jadi dipakai untuk berlibur dan sebagainya seperti itu. Nah, apakah setelah penguatan ini masih akan terjadi penguatan terus-menerus? Jujur saya katakan saya pesimis gitu ya. Kalau ditanya mentok di mana? Harusnya sih tidak akan lebih dari 26.000 prediksi saya. Angka 26.000-nya dari mana? Kenapa kok ganjil gitu ya? Kalau kemarin saya katakan bahwa batasnya ada di 20.000. Artinya kalau kita ekstensi secara normal, sebagai seorang trader, ekstensi kita pasti akan di sekitar 23%. Betul? Nah, 20.000 kalau ditambah 23% berapa? Oke. Jatuhnya ada di sekitar angka, ayo berapa? Berarti ini kan ditambah 4 ribuan. Betul ya? Berarti nanti akan jatuhnya di sekitar angka 24 sampai 26.000. Itu. Makanya prediksi saya adalah antara angka 24 sampai 26.000. Itu. Nah, kalau seandainya Pak ternyata gagal nih, sideway atau anjlok, sampai di mana perkiraannya gitu ya. Kalau perkiraannya, prediksi saya adalah dia akan stance di 20.000 ini.
Bisa dilihat ya di area ini. Stance berikutnya ada di mana? Di area 18.000. Oke. Makanya saya katakan bahwa kalau Pak, saya mau koleksi nih Pak, apakah saya sebaiknya beli sekarang? Kalau Anda bukan trading di futures market, jadi tradingnya di spot market, saran saya Anda nawar di bawah. Paling sedikit nawarnya di angka 20.000 atau di 18.000. Lebih aman di 18.000. Kenapa? Karena ini sudah tested gitu ya. Jadi lebih kuat gitu ya. Kalau mau di bawah lagi di mana? Ya jelas di sekitar sini. 16 ribuan. Gitu ya. Jadi penurunannya sekitar 20 persenan. Per 20 persenan maksud saya. Oke, jangan terlalu dekat. Kuatirnya kenapa? Nanti market crash lagi. Oke, nah kalau seandainya nih Pak, marketnya crash Pak, mentoknya sampai di mana? Prediksi saya harusnya dia tidak turun kurang dari 12.000. Jadi ini sudah bisa dibilang kayak new bottom gitu ya. New bottomnya ada di kisaran angka 12.000. Itu. Ya harusnya tidak sih, harusnya tidak terjadi crash sampai seperti itu gitu ya. Harusnya ini masih penurunan-penurunan normal, akumulasi hingga nanti akan bergerak kembali ke 26, 30 atau syukur-syukur kalau tahun depan bisa touch di 50.000 gitu ya. Tapi tidak dalam waktu dekat sih prediksi saya. Pak Teguh, seandainya Pak Teguh salah lagi gimana Pak? Ya udah gitu ya. Namanya juga prediksi, bisa aja benar, bisa aja salah gitu ya. Tapi yang teman-teman perlu ingat baik-baik adalah prinsipnya ketika terjadi pergerakan naik ataupun turunan yang cepat, nanti akan terjadi lagi gerakan sebaliknya untuk menyeimbangkan. Gitu ya. Jadi kalau seandainya ini Pak ternyata dalam seminggu ke depan setelah saya buat video ini gitu ya, dari Sabtu depan tiba-tiba 30.000 Pak. Sabtu depan itu kan sudah biasanya mendekati sudah hari libur gitu ya, Desember gitu ya. Dan mungkin saya akan sempat bikin video. Dan kemudian Anda melihat minggu depannya lagi, Anda melihat 40.000, berikutnya minggu depannya lagi 50.000. Saran saya kalau Anda tradingnya di market spot, jangan ikutan. Oke. Nggak perlu ikut-ikutan masuk ngebuy gitu ya, untuk ngejar harga naik terus gitu, nggak perlu. Kenapa? Karena nanti harga pasti akan rontok gitu ya, pasti longsor harganya lagi. Itu. Oke, itu prediksi dari saya untuk minimal 7 hari ke depan. Tapi kemungkinan bisa sampai akhir Desember atau awal Januari. Oh ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, perlu saya informasikan nanti di bulan Januari ya 2021 atau mungkin juga di akhir Desember ini akan dimulai. Yang pasti akan ada event-event yang lebih seru, yang lebih menarik dengan komunitas dari Alliance Coin. Karena itu saya sarankan Bapak Ibu untuk follow ya, follow IG kami, kemudian follow YouTube kami, YouTube channel ini, subscribe gitu ya. Kemudian bergabung ke grup chat, WA, Telegram, karena akan ada banyak event menarik, akan ada banyak hadiah-hadiah yang juga menarik yang teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Agar tidak ketinggalan informasi yang up to date seputar blockchain dan cryptocurrency, teman-teman bisa follow atau subscribe channel ini gitu ya. Terima kasih. Selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Jadi sekalian saya tutup ya video ini, karena kemungkinan ini akan menjadi video terakhir juga di tahun ini. Kemudian juga selamat tahun baru 2021 nanti. Dan tidak ketinggalan untuk teman-teman semua, selamat berlibur, tetap sehat, sukses selalu buat kita semua. Salam profit.